Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yansa di channel Mas Berindil dengan cerita horornya. Salam sejahtera, salam bahagia, salam damai, salam hormat bagi kalian semua. Kali ini saya bercerita tentang saya dan teman-teman. Kejadian ini terjadi di tahun 2011. Di waktu itu kebetulan di kampung saya itu lagi rame-ramenya anak-anak pada belajar latihan sapi barong lah ya. Sapi barong kan ada sapi barong, ada singo barong, ada kuda lumping. Nah di kampung saya itu waktu itu sapi barong emang ya. Nah, metodenya sih sama, masih metode yang masukin hotam ke tubuh kita, terus ntar kita disetelin musik, ntar kita joget. Kalau yang nggak joget juga interaksi juga kadang bisa kadang enggak, tergantung dari hotamnya itu mau berinteraksi apa enggak ya. Nah, saya berlima sama temen saya berlima bersama temen, namanya Bayu, Nur, Angga, Bagus, dan saya. Bayu, Nur, Bagus, Angga, dan saya berlima ya, berlima. Kebetulan di sini yang udah bisa itu cuma si Angga. Kebetulan juga dia udah belajar ya ke yang namanya pawang lah ya, yang udah biasa pentas itu kan ada pawangnya lah ya. Kebetulan udah belajar sama pawang sapi barong. Dan udah lumayan lama, sekitar sebulan 2 bulan lah, udah hitung lama lah dibanding kita yang nggak pernah ketemu sama pawangnya gitu ya, nggak belajar gitu kan. Nah karena saking ramainya anak-anak pada belajar begitu, jadi kita orang penasaran kayak apa sih sebenarnya. Nah, kita buat rencana berlima. Nah, di Sabtu sore sekitar jam 3 jam 4 kita itu kumpul. Nah kumpul kita ngebahas tentang gimana ntar kita belajar gitu loh, dan lokasi sama siapa aja gitu ya. Kebetulan yang mau itu kita berlima, walaupun di situ kemarin banyak teman-teman, cuman yang berminat cuman berlima karena ya takut lah beresiko juga, soalnya kan nggak ada yang ahli. Si Angga juga belum bisa banget begitu loh, baru sekitar 2 bulan kan. Nah, kebetulan saya dan teman-teman itu ya satu teman nongkrong dan satu teman ngaji ya, bukan di pesantren tapi di majelis taklim. Nah kebetulan setiap malam minggu itu di majelis taklim itu, nggak di majelis taklimnya tapi di musola majelis taklim itu ngadain acara yang namanya tahajud bersama. Habis itu sholat sunnah fajar, habis itu sholat subuh ada kultum, kajian kitab, kalau enggak juga tadarus, simakan jadi tadarus Quran. Ntar bergilir bacanya, kalau ada kurang benernya langsung dibenerin di situ ya, tadarus lah ya namanya ya. Nah kita udah berunding, kita putusin di malam ntar sekitar jam 9-an, singkat kata kita balik ke rumah masing-masing. Habis maghrib kita ngaji biasa, nyampe habis isya, karena yang ngajinya lumayan banyak jadi kelar itu sekitar jam setengah 8, jam 8 kita balik ke masing-masing. Setengah 9 kita udah kumpul, ngopi-ngopi dulu sebelum mulai kita belajar lah, bermain-main lah ya, bahasanya sih itu waktu itu bermain gitu. Nah dan ada yang lupa kemarin belum diobrolin di mana tempatnya kita buat belajar begitu. Di malam itu sembari ngopi-ngopi, di malam minggunya kita itu mutusin di tempat rumah baru jadi
otomatis masih kosong ya, baru jadi dalam artian belum jadi beneran, udah jadi bentuk rumah cuman tinggal finishing doang, berarti kan dikit lagi ya, otomatis masih kosong gitu loh. Nah kebetulan rumahnya itu di sekelilingnya itu masih pekarangan kosong, masih tanah kosong, masih banyak pohon-pohon, terus masih banyak tempat pembuangan air yang genang gitu ya. Terus kebetulan juga ada kolam lele di sebelahnya gitu ya. Nah sebelum kita mulai bermain-mainnya, kita itu kumpul dulu di musola, ibaratnya buat laporan ya sama kiainya ya, buat laporan. Terus habis itu kita pergi ke rumah kosong. Singkat cerita kita udah sampai di rumah kosong, kita langsung tuh main karena nggak ada basa-basi, maksudnya kita ngapain dulu ngobrol dulu apa enggak, soalnya kan udah ngopi tadi sebelum berangkat gitu ya, sebelum berangkat. Jadi kita langsung main. Untuk pertama dimasukin si Bayu, masukin langsung masuk, cuman karena dia baru, nggak cuma dia sebenarnya mas, semua untuk proses yang baru itu walaupun udah masuk itu untuk naiknya lama, naiknya dalam artian dia biasa menguasainya ya, jadi masih ngegerung-gerung doang, kalau nggak merem doang itu. Kalau waktu itu si Bayu masih ngegerung gitu loh. Walaupun tahap yang masuk tetap metodenya tetap ngegerung gitu ya. Terus habis si Bayu, si Nur dimasukin, dia sama proses naik mengendalikan gitu ya. Habis itu saya kebetulan saya nggak jadi karena nggak bisa dimasukin, tahu karena nggak mau apa ya, nggak mau ngangkat lah, nggak mau naik lah gitu ya, nggak mau maksudnya mungkin badan saya itu nolak, jiwa saya itu nolak kalau saya mau mainan begitu, jadi nggak mau. Nah satunya lagi si Bagus sama juga dia nggak mau, jadi cuma dua, Bayu dan Nur. Nah selang 10 menit si Bayu udah naik tuh, dia duduk ketawa-ketawa nangis, ketawa nangis. Nah terus si yang Nur itu dia ngegerung, masih tutup ngegerung tapi udah naik. Nah ternyata setelah 10 menit itu saya baru tahu kalau si Bayu itu ternyata dimasukin yang namanya kuntilanak, terus si Nurnya itu si macan gitu loh. Nah pertamanya kitanya nganggap itu hal biasa ya, kita nggak ada takut, kita nggak ada apa, karena kita merasa ada yang udah bisa, si Angga itu ya, itu kan yang proses masuk keluarin kan ntar si Angga ya. Nah kita interaksi itu sama si kuntilanaknya, dia dari mana, dia dari karangan sebelah, pekarangan yang kosong itu ya. Kebetulan serem tempatnya, dia nggak ada penerangan lampu ya karena karangan kosong ya, jadi nggak langsung kontak di jalan, cuma rada jauh dari jalan, walaupun jalan setapak ya rada jauh dia lah, tetap tempatnya gelap gitu loh. Nah kita interaksi, kita ngobrol, kita nanya-nanya, ya semacam kita nanya yang di sini, yang di tempat ini yang nungguin apa, di tempat sono apa yang nungguin, kan banyak tempat di situ ya, kita tanya-tanya. Nah udah si Bayu belum dikeluarin, kita pindah ke si Nur. Nah si Nur itu yang ngegerung kan, dia macan, dia nggak mau interaksi, ditanya dia diem. Nah habis itu sama si Angga dikeluarin karena nggak mau interaksi. Habis itu dikeluarin, si Nur udah sadar,
Nur nggak mau lagi, soalnya katanya capek ya, walaupun berapa menit, cuma 10 menit gitu ya, tapi si Nurnya merasa capek, jadi dia nggak mau dimasukin lagi. Nah, kita masih tuh ngituin baju tuh sampai ya kurang lebih setengah jam lah, kita main-main lah, main-main dalam artian kita interaksi apa aja ya, sebenarnya masih interaksi yang nggak penting gitu kan, cuman karena di situ banyak yang baru lihat yang begituan, jadi kan ya rada-rada, kalau rada ininya ya rada heboh lah ya, rada penasaran gitu, apa aja ditanyain gitu loh. Serang 15 menit dikeluarin tuh si kuntilanaknya di tubuh Bayu. Habis dikeluarin kita ngopi-ngopi lagi ya, kita bawa terus terang kopi ya, kita bawa kopi, rokok, terus cemilan ya, cemilan biasa lah, kacang lah ya, kacang, tapi yang pasti kan kopi, kita kopi sama rokok. Kita lagi ngobrol-ngobrol, tahu-tahu si Bayu nangis gitu, nangis, tapi nadanya ada cewek gitu loh, nangis, habis nangis terus tahu-tahu ketawa, kita kaget ya. Ya namanya lagi ngobrol itu kan, dia tahu-tahu langsung menangis terus ketawa kan. Kita kaget, terus kita iniin, kata si Angga, dia langsung ngomong, wah ini balik lagi nih, Sue nih, dia kesini lagi, masuk lagi dia. Kita keluarin si Angga itu, ngeluarin lama nggak bisa. Sebenarnya sih nggak berontak si Bayunya itu nggak berontak waktu awal kemasukannya lagi itu, waktu kita udah ngopi terus dimasukin lagi, dia nggak berontak pertamanya mah, cuman lumayan lama dikeluarin, ada sekitar 5 menit. Kita main 10 menit ya. Habis itu dimasukin 5 menit, lumayan ya. Habis itu keluar tuh 5 menit tuh. Anggapan kita udah beres, udah nggak balik lagi anggapan kita, jadi kita ngobrol lagi. Habis ngobrol lagi di situ, nah begitu lagi si Bayunya, begitu lagi dalam artian kemasukan lagi, tahu-tahu ketawa nangis. Di situ rada berontak mulai, jadi keluarin nggak mau. Nah karena kita berlima, satu Bayu lagi kemasukan, si Angga nanganin, berarti kita yang bertiga dong, kita jagain dong, kita pegang-pegangin tuh ya. Ada yang nyampe ketendang kayak, ada yang nyampe ini, cuman alhamdulillahnya dianya nggak lari gitu loh, cuman masih posisi tiduran, nggak nyampe duduk. Masih posisi tiduran, cuman begitu nangis ketawa, diajak interaksi nggak mau. Habis itu nggak mau, tapi masih kuntilanak itu juga. Kita si Angga berusaha ngeluarin lagi, nyampe sekitar 10 menit keluar tuh. 10 menit karena keadaan kita panik, berasanya lama, nggak kayak kita lagi ngopi, kita lagi ngerokok sebatang nyampe setengah jam, nyampe 15 menit. Tapi kalau lagi panik kan 5 menit rasanya kayak berapa jam gitu ya. Habis itu keluar tuh, begitu keluar kita buru-buru tuh pergi dari rumah kosong itu, rumah yang baru jadi itu, karena kita takut kejadian lagi. Kita pergi tuh ke musola. Nah ke musola, taruhlah sekitar jam 10 lah ya, sekitar jam 10 kita ngobrol-ngobrol biasa. Si Bayu itu masih diem, bisa diajak ngobrol, maksudnya nyambung, cuma dia masih diem, nggak kayak tadinya yang ngobrol apa segala apa diobrolin. Maksudnya yang namanya temen ngobrol kan ya pasti ada ininya, ada dia nggak kayak biasanya, ada kejanggalannya, dia rada diem, walaupun kalau ditanya jawab nyambung gitu loh. Sekitar jam 11
jam 11 setengah 12 masukkan lagi tuh di musola, pemasukan lagi, lebih berontak dia, badannya nyampe kaku banget, kita gotong aja nggak kuat, kita berempat ngegotong. Niatnya kan tadinya kan emang masih di teras musola ya, karena emang ini kan belum masuk ke wilayah musolanya, masih di terasnya, karena kan masih ngobrol. Niatnya mau kita masukin ke yang lebih dalam, yang udah ada pintunya, walaupun bukan di musola yang buat sholatnya ya. Nah di situ nggak kuat tuh kita berempat. Saya tahu itu kenapa lah, baru ngalamin yang namanya begitu ya, saking beratnya gitu ya, bener-bener nggak kuat. Udah jadinya kita cuma ngejagain doang, megangin, si Anggi tetap berusaha ngeluarin. Nyampe ada mungkin sekitar 20 menitan lah, karena benar-benar lama kalau yang ini mah. Habis itu keluar. Nah keluar si Baju itu kita suruh minum, kita ajak ngobrol gimana biar dia nggak diem, kita ngobrol. Oke, nyampe sekitar jam 1 nggak ada apa-apa, kita ajak ngobrol terus nggak ada apa-apa. Nah sekitar setengah 2 itu kita berusaha tidur dong, soalnya kan namanya sholat tahajud kan sekitar jam 3 setengah 4, karena bukan bulan puasa ya, jadi fajar kan sekitar jam 4, berarti setengah 4 itu jam 4 itu kita masih boleh tahajud dong. Nah kita mau tahajud juga harus nunggu kiainya udah datang gitu ya. Nah kita tidur setengah 2 tuh, berusaha tidur di musola itu, walaupun bukan di tempat buat sholatnya ya, kan ada tempat yang buat ngajinya gitu ya. Nah, kita di tempat ngajinya itu, kita udah mulai angkatan tidur, udah mulai angkatan merem. Si Bayu kemasukan lagi, ketawa lagi, nyampe apa, kenceng ini yang terakhir, paling kenceng nih yang terakhir, paling kenceng. Nah kita kaget, kita langsung, yang namanya angkatan mau tidur kan ada puyeng ya kaget begitu ya, jadi kita langsung pegangin aja udah. Ada yang meganginnya tangannya itu nggak cuma pakai tangan, ganjel pakai lutut biar dia nggak berontak gitu ya. Sampai ada yang bekap ininya juga, mulutnya dibekap biar nggak rame. Nah, dikeluarin susah. Sampai jam 2 proses emang lama sih karena dia terlalu berontak. Jam 2 dia udah mulai angkatan keluar, cuman belum keluar beneran. Nah si Angga bingung ini dong, dia udah berusaha maksimal sampai jam 2 dianya belum keluar. Akhirnya dia cobalah interaksi sama yang penunggu musola itu. Setiap tempat kan ada penunggunya ya, ada interaksi sama yang di musola, suruh ngusir ini kuntilanak, sekalian ngebentengin, maksudnya biar enggak masukkan lagi gitu ya, bentengin jasa minimalnya ya wilayah musola lah, bukan bentengin ke Bayunya gitu loh. Karena pikiran kita orang sama Angga juga, kita nggak enak kalau nyampe ketahuan sama kiainya kita main-main begitu, kesurupan gitu loh. Nah gua habis manggil yang penunggu musola itu ya, keluar tuh kuntilanaknya. Si Bajunya takut, dia udah sadar cuman takut, masih ada, saya takut, dia masih ada di depan, masih ada, dia mau masuk lagi, masih depan. Tadinya mah dia nggak peka, tadinya dia nggak lihat, gara-gara belajar malam itu juga dia bisa ngeliat begitu loh. Ya, dia nyampe nggak bisa tidur, temenin. Akhirnya kita nggak tidur dalam artian yang harusnya langsung tidur, itu nggak tidur gitu loh. Jadi kita ngobrol lagi, nemenin si Bayu sampai jam 3:30. Nah nggak ada apa-apa, kita tidur dong. Yang namanya tahajud kan syaratnya harus tidur gitu loh. Jadi kita tidur jam 4
kurang ya jam 4 kurang lah, kita emang benar-benar berasa baru tidur, kiainya datang, kita dibangunin, ayo 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 ayo, tahajud tahajud tahajud. Nah alhamdulillah tuh aman, kiainya datang, udah nggak kesurupan, aman lah, walaupun mungkin kiainya tahu ya mungkin kiainya tahu gitu, tapi seenggak-enggaknya aman lah, dia nggak lihat langsung gitu ya. Kalau enggak mah kita diceramain habis-habisan, wah apa santri mainnya begini begini begitu, main khotam dimasukin sembarang lagi begitu kan. Atau kitanya yang enggak enak hati buat jawabnya gitu kan, yang namanya sama kiainya ya. Singkat cerita kita sholat tahajud berjamaah, sholat subuh, habis itu kebetulan giliran kultum kajian kita, kalau nggak salah kita fikul wadi kalau waktu itu mah dikaji, maksudnya ya buat biar kita pada tahu lah gitu ya, biasalah. Nah beres tuh kan ya, beres dalam artian nggak ada kejadian apa-apa tuh, nyampe jam sekitar kelarnya acara itu kan sekitar jam 6. Nah habis kelar acara biasa kita mau ngopi lagi karena masih ngantuk gitu loh. Nah jam 8 jam 9 kita pulang ke rumah masing-masing, udah janjian ntar sore kita ngumpul lagi sekitar jam 3 gitu loh. Nah pulang masing-masing jam 3 kita kumpul lagi. Si Bayu ngomong, saya di rumah masih dimasukin, gimana nih, saya nggak mau begini nih, ntar orang tua saya curiga nih, terus saya dikira main apa-apa, dikira saya lagi belajar ilmu hitam kayak apa kayak kan begitu kan. Yang namanya orang tua kan sensitif ya, sensitif ke hal-hal begituan gitu loh. Jadinya siang enggak, gimana enggak sanggup enggak gitu, waduh ini benar-benar ini enggak sanggup, saya ya punya temen enggak, kenalan enggak, yang jangan pawangnya lah, kalau ke pawangnya mah kita enggak enak ya. Ketemuan aja ada enggak yang levelnya lebih tinggi dari ente gituin. Kita kompromi, ada cuman jauh dari kita ngumpul, ada 15 menit, ada nomornya enggak ada, ya udah kita hubungin aja lewat nomor. Dia telepon, dia suruh datang. Nah dia datang sore-sore sekitar jam, kan kita telepon sekitar jam 3, dia datang sekitar jam 5. Nah sekitar jam 5 dia datang, kita cerita bla 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 dari awalnya ke akhir. Habis itu dia ngomong, ntar malam saya balik lagi, sediain aja bunga kantil sama menyan gitu loh. Buat apa, udah sediain, ntar pada ngaji enggak, yang ngaji gitu kan. Ya udah ntar habis ngaji aja, sekitar habis sisa. Nah tinggal cerita kita pulang masing-masing, ada yang nyiapin menyan sama kembang kantil juga. Nah tibalah malam kita ngaji, habis ngaji sekitar jam setengah 8 jam 8 kita kumpul lagi, temen Angga datang. Nah dipanggil tuh kuntilanak. Sebenarnya mah tadinya mah kita niatnya cuma terima beres, dalam artian terima beres pokoknya diusir lah, mau terserah diapain, yang penting udah nggak ganggu Bayu begitu loh. Tapi sama dia dipanggil, suruh masuk tubuh dia. Begitu udah masuk, biasa tetap ketawa, cuman nggak nangis, ketawa. Habis itu minta menyan sama kembang kantilnya. Yang pertama kembang kantilnya tuh dimakan aja, main makan aja, krau gitu. Ya habis itu menyan digigit krak krau ya, semacam kayak makan cemilan aja, persis makan kayak kita makan cemilan begitu loh, nggak ada apa-apa, nggak pakai minum apa ya, namanya cemilan kan masih kuat. Nah habis itu interaksi dong, interaksi si Angganya, suruh jangan gangguin lah gitu apa-apa. Terus kata menterinya, iya saya sebenarnya udah takut sama nih orang, saya udah nggak mau ganggu, cuma dia maksud saya suruh masuk ke tubuh ini, katanya biar bisa interaksi sama kita orang ya, kita orang, jadinya beres lah maksudnya. Habis itu dikeluarin, yang ngeluarin siapa ya, tuh si temen Angga sendiri, soalnya dia levelnya udah rada tinggi, jadi bisa ngontrol keluar masuk sendiri begitu loh, nggak tanpa perlu orang gitu loh. Habis itu singkat cerita
kita ngobrol-ngobrol tentang hal itu. Ya emang tadinya kalau nggak cepat-cepat ditanganin, si Bayu ini bisa jadi gila sih enggak ya, cuman kadang-kadang masuk soalnya dianya pengen ikut, sedangkan Bajunya belum kuat begitu loh, katanya belum kuat, jadi kadang dia bisa ketawa sendiri, nangis sendiri begitu ya. Mungkin sekedar begitu ceritanya, ini cerita saya dan teman-teman ya. Terima kasih buat yang sudah nonton, like dan subscribe. Terima kasih. Maaf bila ada salah kata, ambil baiknya aja pelajarannya, yang jeleknya dibuang. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai, salam hormat bagi kalian semua. Jangan lupa subscribe.